setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tembusnya suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, Sandra! You wanna meet Dennis? Lo udah benar di belakangnya, Pak. Mama, susun. Sebenarnya highlightnya itu adalah salah satu highlight ya, sorry ya. Pada saat Mas D menggambarkan, jadi sebenarnya gini, yang digambarkan Mas D itu adalah memang yang sudah terjadi. Cuman ini baru pertama kalinya kayak ngeliat digambarkan, jadi kayak oh iya jelas gitu. Kadang-kadang kan kalau kita menyampaikan sesuatu tuh mungkin nggak selengkap yang ada di kepala. Jadi pada saat ngelihat gambar itu, oh iya, oke, thank you so much. Jadi ini apa gambarannya gitu ya, the real gambarannya. Oke, silakan Mas D. Ini ya yang digambar Mas Day di sini ya, kita tampilin di sini ya. Iya, sama. Iki piye? Ini satu experience yang sebenarnya jarang saya temui. Nah, dilalah itu apa ya, kebetulan, tapi sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Malam hari ini ketemu experience yang seperti ini. Jadi yang digambar itu bukan sosok, tapi proses experience-nya itu sendiri. Jadi anggaplah kan kita makhluk 3 dimensi ya. Yes. Nah ini sudah mungkin sudah lebih dari 4 dimensi atau ke 5 dimensi. Tapi ini saya coba menyederhanakan ke dalam format 2 dimensi. Ya. Jadi nanti diambil simpelnya aja. Katakanlah yang sebelah sini ini adalah human realm, tempat kita. Nah di realitas manusia kadang ada entitas yang berdampingan seperti itu. Mbak Kunti, Tuyul, Pocita dan sebagainya. Ini bisa kita gambar. Saya sama Mas Wisnu, saya sama Mas Wisnu kadang ketemu sosok yang ada di sini, bisa langsung digambar seperti itu. Nah cuman yang tadi saya coba dalam tanda kutip gambar memang narik seperti itu. Jadi ada bagian diri yang tertarik, tapi yang saya rasakan bukan berasal dari human realm, tapi dari sesuatu yang ada di sisi yang berbeda. Anggaplah antara void realm sama underworld realm. Ya. Karena di sini ada batas. Sebenarnya ini sesuatu yang tidak boleh menyatu, tidak seharusnya menyatu. Ini terpisah. Karena ketika ini menyatu, yang sini bisa terjebak di sini, yang sini pun bisa keluar seperti itu. Nah, cuman ini manusia. Ini misalnya saya, ini Mbak Sarah. Bagian energinya ada yang ditarik sampai mau masuk ke sini. Karena sesuatu yang ada di dalam sini tidak punya cukup kemampuan dan energi untuk keluar. Kenapa? Kemungkinan nih disegel. Karena di sini dibatasin, ada batasnya. Terus penguat yang kedua, di batas ini ada beberapa lapis. Ini lapis pertama, lapis kedua, dan ini yang kayak ombak-ombak ini lapis ketiga. Seperti itu, dan dijaga sama penjaga. Ada penjaganya. Ya, saya yakin banyak ya. Intuisi saya mengatakan lebih dari 2. Ini perwakilan aja seperti itu.
Kemudian karena ada sesuatu yang dijaga, andaikan ini benar disegel, ada faktor penguatnya lagi, maung-maung di sekitar sini banyak yang bertugas untuk menjaga. Jadi ketika ada orang datang ke sini, dijaga supaya tidak masuk ke dalam. Tapi ini memang menarik. Nah kemudian ketika ini ketarik ke dalam, dia kayak melewati satu realm yang berbeda. Ini saya namakan Void Realm karena di sini saya nggak nemu apapun seperti itu untuk dieksplor. Sesuatu yang susah sekali dijelaskan. Nggak boleh. Nah, kayak Ya, gitu. nggak boleh ke bawah sih. Ya. Kemudian ini ada batas bisa underworld realm atau dark realm. Jadi ada realitas gelap yang entitas-entitasnya itu berbeda dengan yang ada di sini. Ini tidak kita bahas lebih dalam. Intinya ini gelap seperti itu. Nah, ada satu yang disegel. Ini kalau wujudnya, kalau Mas Wisnu tadi bilang apa, kayak embrio-embrio yang diselimuti. Tadi. Enggak, waktu pas Nunung ditarik ke dalam, Nunung ngelihat itu seperti di dalam embrio. Yes. Jadi ini kayak embrio gitu loh. Tapi sebenarnya bukan embrio, sesuatu yang Lapisannya, batasi ruang geraknya, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Cuman dia punya energi bawaan yang kuat sehingga dia bisa membentuk pusaran. Jika ada orang yang lena atau lengah atau dalam kondisi yang tidak stabil, itu jadi sasaran untuk ditarik masuk seperti itu. Iya. Tapi ini menarik ya Mas D ya. Ini kan dijabarin melalui gambar ya. Tapi tanpa Mas D dan Wisnu dan mungkin Bang Fat sadari, Mas D dan Wisnu itu bukan hanya di sini. Setiap saat kalian itu akan ini kan astral. Ini dunia astral ya. Setiap hari Mas D dan Wisnu itu bersinggungan dengan Ketarik ke situ. selalu ketarik. Mas D sama Wisnu itu, makanya aku bilang Mas D jangan nggak boleh ikut, pakai shield kayak shield apa segala macam. Karena apa? Karena yang di sini pasti akan tertarik sama Mas D atau Wisnu ataupun siapa yang ada beaconnya, Bunda pun yang punya kemampuan itu untuk mereka pakai energi kita. Jadi untuk apa ya? Kayak mungkin salah satunya adalah mau menggunakan energi kita untuk bisa masuk lagi ke dalam sini. Jadi masuk ke bagian partikel-partikel kita, menyusup di dalam diri kita gitu. Nah, jadinya kita jadi ya bisa macam-macam ya. Betul. Nah, Dan makanya ketika orang tiba-tiba merasakan lemes, tulang-tulang sakit tanpa sebab, tanpa kita capek, sebenarnya terkadang energi kita juga itu sedang terserap. Ada energi-energi dari luar yang menyerap ke tubuh kita. Mereka seperti mengambil energi kita. Jadi yang lemes tiba-tiba, keringet dingin, pokoknya macam-macam aja. Nah itu mereka kan ngambil energi kita ya. iya. Nah, bayangkan kalau ada orang yang ada di sini, dia melakukan ritual hitam. Nah, ini kayak nembus ini, ya dia nunggu. Bahaya ya? Ya bahaya. Masuknya udah sampai ke dark realm, karena yang dark realm ya dia ya lo kepancing lo. Gitu. Tapi lucu ya, digambarin jadi kayak enak, apa namanya? Jelasin ya. Ngegambarin gitu nggak? Iya. Ini apa tadi Mbak sebutannya, agen apa? Apa? Agen kegelapan. Agen kegelapan ya di Iya. sini. Iya. Dia akan terus mencari gitu. Marketingnya. Iya. Saya berarti merasa beruntung ya, tidak jadi beacon untuk mereka ya. Tadi iya dong, aman. Tapi kenapa saya gampang sakit pinggang ya? Itu udah tua aja. Tiba-tiba sumpah. Enggak, kayak kemarin mau olahraga Iya. mau main pedal. Baru mau berangkat, tangan sakit. Harus jalan kaki sama aku sering di GBK. Ya udah habis main pedal main basket. Belum main basket, pinggang udah sakit. Iya, tapi Harus dilatih. jadi memang biasanya kalau ke cowok juga kan tulang ekor di sini titik cakra juga. Biasanya ke cowok di sini ke pinggang. Mampus. Jadi sebenarnya kadang orang kan berpikir kok orang-orang yang ibaratnya kayak kita kok gampang kemasukan atau malah gampang sakit. Justru kita tuh cepat meresap energi mereka karena kita bergesekannya cepat. Beda dengan orang-orang yang bubble misalnya atau nggak percaya, bukannya nggak bisa karena memang ada selahnya masing-masing. Tubuh kita kan Bang Fat juga makin keasah kan, makin sensitif, keasah tapi tidak mengalir energinya. Dan biasanya ke pinggang karena tulang ekor di sini ada titik cakra.
Root untuk chakra. laki-laki, iya. Di lumbar sini. Di sini pasti sering sakit pinggang. Kalau Ya ini enggak lagi iya. dari kemarin tiba-tiba nggak ada, belum basket, belum olahraga udah sakit. Ya, harus latihan, makanya jalan kaki sama Mbak di GBK 8 kilo ya sekali Ya. itu. Silakan Wisnu. Mau bertanya nih buat Silakan. semuanya. Kenapa nggak Iya. ngajak pijit? Tadi Nunu sama Bunda sempat ngebahas tentang panggilan gaib. Heeh. Nah, panggilan gaib ini, kata Bunda itu adalah oknum yang melakukan ritual secara spesifik untuk summon entitas dari manapun itu, tapi spesifik ya Mbak. Nih misalnya A gitu, Iya. yang datang dia. Nah, panggilan gaib itu berasal dari dark realm atau underworld realm ya. Iya, Iya dari situ. iya dari situ. Nah tadi si perempuan itu yang kita coba interaksi dari situ. Iya Dari situ. Dari situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Situ. Dari sini. Oh yang ke di Amerika ya? Iya. Ya. Why? Okay. All of them. All of them. And then? And then I sleep here. Jadi udah dari sini udah connect. Ini udah linknya udah sama semua. Linknya core-nya langsung ke demonic. Pasti. Iya. Jadi urutannya gitu Mas Teh. Semua entitas panggilan gaib dari sini semua ya. Iblis. Sini ya, Bun. Iya bahkan tadi yang masuk juga siapa? Bahwa ya sekarang lagi perang gaib, bukan gaib lagi, iblis gitu kan. Iblisnya lagi turun. Lagi turun menggoda kita semua kan. Untuk menggoda kita semua ya, godaan iblis ya apapun. Nah, tadi Ini kan bumi, anggaplah ini bumi ya. Ini adalah bumi di dalam bumi gitu. Nah, yang ini, yang di sini nih kan kita lagi diuji terus nih tanpa kita sadari ya. Kalau yang sadar mungkin tahu. Kalau misalnya nggak sadar, itu bahkan berpengaruh. Kita bisa menang nggak melawan yang ini. Sementara yang dari sini sudah mulai naik, udah mulai bergeser ke atas, ke atas, ke atas. Karena apa? Karena kita yang tinggal di sini. Karena manusia udah kalah apa? Negatifnya kita terlalu besar. Akhir ini ngedorong, bener nggak Bun? Betul. Jadi keluar banyaknya energi negatif yang ulah dari manusia itu sendiri, perbuatan itu sendiri. Hal itu juga yang memancing iblis-iblis untuk semakin dekat dan akhirnya terkalahkan. Dan satu-satunya yang bisa mengalahkannya ya apa? Cahaya. Iya. Cahaya itu ya bahwa di sini ada Allah, di sini ada Tuhan, di sini kita bisikan. Jadi bisikan-bisikan itu akan hilang dengan cahaya yang kita tahukan. Biasa. Oh iya. Itu. Mas D, mantap. Mungkin besok mau ikut syuting DMS? Udah ya? Iya. Sama ini, kalau soal sosok itu yang kita mulai jalan ke kerajaan yang sebelah. Itu ada, aku bilangnya deril Kunti ya, itu cukup kuat dan besar energinya. Dia itu selalu kayak nyoba masuk kalau nggak salah. Terus berusaha untuk memanipulasi gitu, mau supaya akunya lengah terus dia masuk gitu. Ini ada airnya. Wah ini mukanya serem banget Mas Deng. Ya. Nggak cuma mukanya Cantik-cantiknya aja. juga kalau bertaring mah Nyai. Iya. No, bagus ini banget apa ya No. air ya? No, bagus banget ya. Kayak pemandian keputren. Iya. iya keren. Oh ya. Oh, tapi malah dipakai dayang-dayang itu ya. Makanya kan tadi belum lihat airnya ini kok mereka diem di sini gitu kok. sini, Kayak pengen jadi dayang. Pantes. No. Belakang, bunda. Itu mah beda lagi nih. Oh, Berasalnya dari situ. Ratunya apa ya? Kayaknya ratunya ya, Bu. Ratunya ya? Ratunya, Bu. Iya. Soalnya matanya semuanya beda dari yang ini. Terus lebih besar. Iya,
Usul ke badannya, lebih ya itu tinggi. sarangnya sebenarnya di situ. Ini ukurannya ini sihuk. Iya lagi. Iya bener. Itu ratunya kali. Soalnya saya lihat warnanya kayak kemerahan ya kulitnya ya. Ah, itu dia. Digelapin aja Bang Fat. Nah, Ah. Jangan masuk lu. Mau coba jalan ke sana? Yuk. Tuh, maju. Shieldnya nyala ya? Iya, iya. Nah. Dia tahu Bunda kita kesini, tahu. Siapa? Ini dia yang Si itu ratunya. yang tadi. Ini ratunya nih. Tahu Oh kita kesini. iya. Kita lagi di ini tau gak lagi di mana? Tempatnya Thor di mana, Nu? Valhalla. Anu, Asgard. Asgard. Asal Garut. Bukan dong. Nih Mbak. Iya. Sebelah kiri ada tempat tidur putri. Mbak. Kanan. Kanan situ. Siapa nih Mbak? Mana? Di sini. Ya Allah. Ini. Pak Raden. Thor. Oh iya Thor. Torik. Dah. Bagus banget bikinnya ya. Oh pantesan mereka betah ya. Karena kayak mereka ngehayal, ya itu jadi dayang-dayang pada diam di sini. Memang tempatnya. Emang jadi tempatnya. Realnya. Enak kayak ke situ mandi, di Mandi, situ, tempat istirahat, segala macam. kumpul di situ. Iya. Tempat kamu ya? Tempat kamu di situ? Ya. Namanya siapa kamu? Kenalan dulu, namanya siapa? Namanya siapa? Kenalan gini. Tahu nggak jabat tangan? Merinding banget. Tuh. Namanya siapa? Nggak kayak mau ngasih sesuatu narik, tidak ada yang ngasih di sana diambil lagi sama ini. Jadi ini bukan yang ininya, justru yang dinyai. Terus kayak mau ngasihin sesuatu, dia nggak mau ngasihin sesuatu sama ini ditahan. Jadi bukan yang di sini. Oh ini mah ini ya? Yang punya nyai. Iya, iya lagi ditahan. Oh. Soalnya pas tadi ini kesini tuh merindingnya lihat Bang Fat tuh. Di sana ini nyai berusaha nahan. Mau dikasih apa itu? Ini dia mundurin sesuatu tuh, tapi tetap ditahan namanya kayak ditolak sama yang di dalamnya nyai ya. Emang jangan ya? Jangan, nggak boleh. Ini ibu muda tuh. Ibu muda. Tuh. Iya. Karena kan tahu mereka ngasih juga ngejebak lagi, kita dijebak lagi. Iya. Astagfirullahaladzim. Tuh, terus aja maksa. Maksa, dilawannya tenang. Kayak bongkahan batu kristal besar, tapi di dalamnya ada isinya. Isinya itu kalau dikonversi dalam sebuah atau seekor makhluk, dia kayak seperti anak jin gitu, tapi kayak parasit. Parasit, tapi berarti kecil. Ibaratnya ngasihin benih gitu ya, di dalamnya, tapi ditolak ini kan. Ngasihin sesuatu yang seakan-akan dia itu berharga, tapi di dalamnya ada sesuatu yang jangan kayak ini. Kayak bayinya alien. Yes. Kayak bayi dalam ketuban gitu. berarti ya. Gerak gitu.
Panas ya? Panas ya? Bohong lah ya. Banyak bohongnya. Semua berarti di sini Nasinya gini, kayak emas. Tapi dalamnya bukan. Nah itu tadi. Tipu-tipu gitu. Iya, mau nipu-nipu. Aku yang lawannya. Udah kan udah dilawan. Mohon maaf, nggak terima sumbangan. Tadi dia mau ngedeket, mau komunikasi masuk, nggak dikasih juga ternyata. Ibu muda itu. Jahat soalnya. Ibu muda tadi. Yang ini, yang keras. Makanya baunya kan. Ya makanya Aku agak takut tadi. Ini bau apa sih ya? Oh yang bau galak ya? Yang galak. Yang galaknya. Yang galak. biasanya Aku agak takut tadi kayak, aku merinding apa sini tadi nih? Sampai sini nih. Merinding tadi. itu Narik bunda lagi. merinding tadi. Hah? Narik tadi kan? Narik ke bunda kan? Narik kayak mau ngasih tahu sendiri gitu, kayak ngajak ngobrol gitu di dalam ininya, iya. Udah gitu ya kelihatan banget pada saat dia makin maju makin merah. Yang itu, yang di sana Makin ya. merah. Jadi kayak kita tuh ditarik aja kalau kitanya Langsung lost. tahu. Ikut aja udah, diterima aja udah itu. Tapi nggak bisa. Kok dia datang ya? Jaya, Stanley. Belakangnya itu udah ya sosok jahat ya, yang ingin memanipulasi dan menguasai. Dia butuh energi gitu, butuh energi kita. Pusing gak lu? Mau gue ini? Astaga. Jadi waktu itu mungkin ada yang miss ya sama kita ya. Kebuka gak sih sama aku? Waktu di sana, aku lupa. Ada sosok perempuan itu kan adalah yang dikuasai dia. Ini dia bilang kamu nggak ke belakang. Emang enggak kan ya? Kita abis itu karena udah pagi, maksudnya udah mau sahur. Jadi nggak kesana lagi karena emang bahaya ya. Ini dia bilang kamu nggak ke belakang gitu. Sebenarnya saya mau kasih lihat. Ini dia ngomong ya. Saya mau kasih lihat ada yang mau dia kasih lihat gitu. Ya, jadi di balik ada pohon. Nah itu bagian belakang sebelah sananya lagi. Itu mungkin tempatnya dia gitu. Nah ini sekarang dia ngasih lihat ada kayak tumpukan badan. Ini mungkin dia menggambarkan dulunya kali ya. Ini mungkin adalah tumpukan tumbal-tumbal yang dipersembahkan buat dia gitu. Pusing gua anjing. Hah? Lah orang ada bocahnya. Ini gimana nih, Cak? Gimana Pak Dem? Hah? Terakhir itu emang kita nggak ngutak-ngatik lagi kan? Bahkan tuh yang terakhir mami dapat itu aja tuh yang dari putih itu. Apa kita? Aku megang sesuatu.
Jordi coba deh buka pintu bilang Mas Nunu sama Bunda. Sedia clip on aja ya, jaga-jaga. Nggak usah dikasih ini aja. Ini ada kan? Biar nggak gubrok. No. Ini Mbak lagi nge-recall. Yang di belakang, kuntilanak yang besar, ingat nggak Bunda yang di... Kan aku lagi mengingat kembali, menceritakan. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Bisa nongol di sini. Dari yang tadi, ingat nggak? Bunda baru sebenarnya dari maghrib. Di sini. Di situ di depan. Tadi pas bilang kan, ini kenapa sih kok pada kumpul, pas lihat dupa, oh mungkin gara-gara ini. Itu yang gede itu kan tadi lihat di situ di depan pohon. Jadi waktu kita di itu nggak ngebahas lagi, kita cuekin, inget kan? Iya. Karena menurut aku ya percuma juga dibahas gitu. Iya. Kan kita kan yang gede itu. Nggak kita bahas kan? Ini gimana? Lihat bener. Nggak, soalnya dulu pikir tadi pas pada saat sebelum syuting di belakang ya udah emang lagi ada yang ini aja kali mampir apa segala macam, ternyata. Iya, yang kalau tadi pas mereka ada telepon nggak? Nggak ada, Nunu nggak ada. Coba. Ini Pak. Emang udah. Ip, ini gimana, nggak apa-apa Ip? Itu mah dari maghrib Nyai, dari sore tadi maghrib yang pas Bunda berdiri lihat-lihat apa sih kok di sini ada apa? Nah itu lihat itu. Nah aku sensing dari awal gue kayak ini apa sih? Tapi aku pikir di belakang kan, di belakang ini kan ada kaca nih. Maksudnya kita bisa ngeliat ke belakang. Ini siapa sih di belakang? Mungkin lagi singgah aja kali. Siapa? Nunu nggak kepikiran ini adalah sosok yang di sana kan? Terus jujur Nyai pas tadi yang di meja mau awal, sebenarnya tadi pengen ngobrol, pengen ngomong. Itu tuh sebenarnya takut, kru pada takut kayak mau masuk. Tadi sebenarnya mau Bunda kasih, di sini ya. Udah benar. Tadi tuh udah mau masuk. Tapi Bunda tahan, makanya yang pas Nyai lagi Bunda pas Ejizur itu kan lagi gini. Lagi nahan, aduh takut kru. Jadi ini tiba-tiba kok si Bunda ngegrepek gitu. Ada mau masuk. Kasih jangan. Tapi masa sih ini mau podcast takut ganggu gitu maksudnya. Iya. Udah mau masuk juga. Makanya ini nahan, aku dari tadi kayak kenapa gue pusing. Tadi maghrib, yang pas tadi podcast awal yang lagi duduk di sini. Udah mau masuk pengen, nahan, sama kan nahan. Tadi pas duduk di sini itu. Terus gimana? Ya Mbak sama Bunda gimana? Jadi dia ngasih lihat gambar ke aku. Kamu nggak ke belakang kata dia. Terus dibawa di belakang pohon itu ada tumpukan mayat. Tumpukan mayat itu adalah gambaran ini adalah tumbal-tumbal yang pernah dipersembahkan untuk dia. Iya oke. Terus mau apa? Lu mau ngapain gitu kan? Menurut dia kita belum selesai menceritakan tentang dia. Ya ampun, sebenarnya kita saling menahan, kita saling ini, tapi tetap aja kan harus kebuka dari awal tadi. Duduk di sini, ini penghuni yang di sini gitu, tapi bukan. Tapi siapa? Oh ini yang tadi di depan pas awal datang, terus pengen tiba-tiba masuk. Ini kru ntar ini nggak enak gitu kok tiba-tiba Bunda lagi. Masa lagi podcast terus tiba-tiba kemasukan gitunya, ada perasaan seperti itu dalam hati. Makanya pas Nyai Bunda itu tuh sebenarnya lagi komunikasi ke belakang, makanya tadi lagi bengong kan. Bunda. Iya. Nah itu tuh lagi, gimana? Terus gimana Nyai? Pegel loh ke punggung tuh, kalau nahan-nahan tuh tadi juga soalnya pegel. Dari maghrib sebenarnya tadi datang jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5 lewat 10 udah ada di situ di depan. Kenapa lo mau nyampein apa? Nggak bisa ya nggak akan kita kasih lah kalau mau apa-apa juga dari kita. Kalau misalnya emang mesti menyampaikan sesuatu ya kita sampaikan, tapi nggak bisa ngasih apa-apa. Nggak ada apa-apa, imbalan apa-apa.
Apa katanya dia itu apa sih, terkunci ya Bu? Bunda juga nahan, aku juga nahan. Kuat loh ini Nuk. Jadi ibaratnya ratunya Nyai, Iya, ratunya. kuntilanak. Ratunya. Jadi dia emang kuat. Sakit pinggang kan kita kan? Dingin banget. Jangan dikasih, Neng. Jangan. Balik jeung urang. Balik jeung urang. Balik. Ada satu yang dia pengen ngomong apa ya? Hati-hati, Neng. Terus sanes murni anjeunna mah. Ya. Terus dipiwarang anjeunna mah. Sanes nuturkeun kitu bae. Balik. Dia ngotot nih. Iya, dangukeun sanes. Ieu mah dititah. Anjeunna mah geus lain ka dieu dek kitu bae. Hayu uwi. Ngotot banget ini. Mau janji sesuatu ya? Oh, lupa lagi. Tayangannya ada gak? Enggak, ada satu dia bilang belum diceritain. Ini mbak ke track back jauh. Jadi sebenarnya dia terkunci juga itu di situ. Tapi kuat banget ya. Sebenarnya kan ada satu yang di atas itu. Yang mana? Yang di atas, yang kita nggak boleh kesana. Lihat ya. Ada satu yang di atas, yang di belakang, yang katanya kita nggak bisa kesana ya, dikunci ya, ditutup ya. Iya. Yang ruangan ini katanya harus kayak ada yang bisa sambil. Dia ngomong kayak gini sama aku. Dari dia ngomong kayak gini. Ngomong terkunci katanya. Memang sengaja dikunci. Ya. Tapi apakah ada hubungannya sama ini? Ada. Jadi masih ada korelasinya gitu loh. Mungkin yang si Ratu Kuntilanak ini adalah kaki tangannya yang ada di atasnya kan? Lagi. Yang bawa apa? Yang di dekat kolam itu bukan dia. Yang di dekat kolam, pohon, lu inget? Yang lu gambar. Yang serem banget. Ya, yang bawa tongkat atau apa gitu? Bawa sesuatu tuh yang ya, dia gini Bunda, dia bilang ada satu yang belum kamu sampaikan. Ya kan kita waktu itu udah capek ya. Jadi itu barusan ada yang masuk lagi. Ternyata
ini udah disuruh. Jadi yang masuk barusan ngajak pulang yang ini. Jadi udah jadi ini tuh memang ada yang nyuruh lagi. Jadi dua ya double ya. Tapi memang kayak ini adalah mungkin kemarin itu kita udah terlalu pagi. Jadi kita capek. Jadi nggak tersampaikan. Jadi memang ada yang gini, sosok ini dia dihukum. Iya, dan dibawa pulang lagi, makanya mungkin barusan. Tapi yang si sosok yang kita belum ceritakan ini tuh kayak sebenarnya si Ratu Kuntilanak ini mengabdi ke sosok ini. Nah, sosok ini dia memang dihukum gitu. Nah, dia penasaran mungkin waktu itu dalam hati Mbak ngomong, iya nanti aku bahas. Dalam hati Mbak. Tapi nggak dibahas. Tapi kan kita keburu capek waktu itu, terus pulang. Jadi dia kayak lebih nagih. Ya, jadi master ya si Ratu ini. Iya. Dan ternyata barusan kan dibawa pulang lagi ujungnya. Dipaksa dibawa, udah jangan. Berarti memang masih terhukum tapi ingin diungkapkan, makanya mungkin. Dan dia juga jadi disuruh itu dia udah dititah, jadi mungkin banyak juga sebenarnya yang dihukum itu. Cuman yang lainnya minta untuk si ini untuk udah minta dibukakan. Sebenarnya dia kayak nyebarin ya kayak pasukannya untuk mencari energi sebenarnya, tapi namanya dia terkunci, istilahnya terkunci, dia tidak sebebas yang lain gitu. Jadi tapi tetap walaupun dia terkonten tapi dia masih punya energi yang kuat gitu, karena si Ratu Kuntilanak ini udah masuk golongannya udah loh, Nu. Berat banget loh. Berat. Berarti udah tetep ya Allah, tadi tuh padahal nutupin terus lupa cerita. Nutupin tuh udah apa ya, masa sih ini kalau dibilang ini nanti kru tiba-tiba ini Bunda kesini main ngomong apa aja, maksudnya di sini ada. Cuman tapi ini kok bukan yang di sini, tapi pengen masuk aja. Iya, pengen masuk aja dia. Iya. Jadi diambil lagi barusan, ternyata suruh pulang lagi ya. Ada yang datang lagi, masuk nyuruh pulang lagi. Jangan ya, mungkin tetap intinya nggak boleh kebuka ya Nyai ya. Ada aja ya. Masternya malah kita nggak bahas ya, padahal masternya loh nih, kan ratunya kan iya kita bahas kan. Ini masternya yang tadi Mbak bilang, yang kita. Tapi ini masternya ini Nu ya, bentuk sosoknya yang dia ngasih wujud ke Mbak perempuan. Manis ya, manis. Nggak terlalu tinggi, kulitnya sawo mateng, badannya sintal. Sekilas seperti Marni tapi lebih kecil, maksudnya dia lebih pendek gitu. Rambutnya lebih manusia ya Mbak, ya kan? Iya, tapi yang dia lakukan pada saat dia hidup itu jahat banget sih, Nu. Karena sebenarnya kalau lihat dari senyumnya manis, tapi kalau lihat ada taring nih di ujungnya. Jadi emang masih menggambarkan sosok demon di dalam dirinya. Karena jadi pada saat dia hidup, dari dia mungkin udah terlatih dari kecil, memang Nu, emang ada orang yang emang punya jiwa yang dark aja gitu, dan dia melakukannya itu dengan riang gembira. Jadi dia pelaku ya, emang pelaku. Sudah belajar kan Mbak? Belajar, yang ditumbalkan itu kalau Black Widow itu dia mating sama suaminya, sama pasangannya, terus pasangannya mati gitu ya? Bener gak sih kalau laba-laba? Bener gak guys? Pernah denger gak? Mesti buka. Lebah juga ya? Nah ini tuh jadi dia menikahnya tuh berkali-kali Bun. Semua yang menikah sama dia tuh semuanya meninggal. Ini sama kayak gitu maksudnya? Si sosok ini, si masternya ini. Jadi semasa hidupnya dulu. Aku nge-track back memorinya. Jadi double dong ya, tumbal iya, energinya juga keambil ya. Iya. Jadi mungkin itu juga bagian dari ritualnya. Jadi dibunuh sama dia. Tumbal juga energinya keambil juga ya? Iya, keambil juga. Iya. Ketumbal iya kan, jiwanya, raganya, badannya, energinya juga. Iya. Dan dia mengulang. Nah, ini kan udah sosok gaib. Ya udah dia jadi budak setan. Tapi kenapa dia dihukum? Karena udah
bersatu dengan yang gelap gitu. Jadi secara gaib juga ya jadinya begini. Dan makanya perantaranya dia itu si siapa? Yang kita ketemu di terakhir. Makanya sebenarnya udah terkonek tapi nggak jadi gitu kan nyari. Oh iya. Nah itu kan anaknya lagi tuh. Nah si yang apa namanya yang di pohon, ingat nggak Bun? Nah itu ini pecahannya. Dari tadi berarti? Enggak, kayaknya dia memang mau cari energi, Nyai. Cari energi sebenarnya biar tambah kuat, biar bisa lolos. Karena kenapa ada yang datang nyuruh dia pulang lagi dan akhirnya dibawa pulang. Dan sebenarnya yang ngunci ya berarti? Betul, yang ngunci. Karena yang ngunci itu dibilang ngebela kita juga enggak, dibilang ngebela dia enggak. Ya, tapi yang pasti tugasnya ya. Tugasnya dan memberitahu bahwa jangan sampai. Iya, yang paham. juga gitu kan. Iya. Oh, jadi ada makanya ada guard. Oh. Kan emang highlight kita. Iya, make sense. Oh. Ya Allah. Dada aja orang lagi nge-recall tiba-tiba datang. Tapi pasti gitu ya. Kalau misalnya kita lagi nge-recall pasti iya, pasti gitu. Ya, gampang banget Bun datang gitu. Ya nggak bisa kita iniin juga ya. Justru kalau kita tadi aja kalau sengaja kan kayak berat banget mau ngomong. Iya. Nggak enak soalnya kan berat nahan. Tapi udah diungkap kan ya udah plong. Akhirnya udah yang jam 5 udah keungkap, yang di sini udah keungkap ya udah. Gak usah pegel-pegel lagi nih, ini ntar udah nyampe rumah apa sih ini gitu kan. Ntar malah seuzon lagi, aduh ini kiriman gitu kan. Iya. Enggak dong. Enggak ke rumah, kan lagi ada tuh sama juga tuh kan sosoknya kayak gitu. Iya. Nambah-nambahin ya. Ya minta minum dulu boleh gak? Ada ajaib. Ngasih atau ambil aja dari perut ditunjukin, ada orang yang nunjukin atau ambil sembarangan. Oh punya, oh ya Allah, namanya siapa namanya? Oh janin kamu diambil sama dia. Usia 3 bulan. Kapan diambilnya? Sudah lama. 3 bayi. Tapi di saat diambil kamunya baik-baik aja. Hilang. Begitu aja. Yang ketiga. Darah semua. Keluar banyak. Meninggal. Sekarang tersesat di sini. Iya. Terikat, bukan tersesat, terikat ya, maaf. Terus janinnya diapakan? Dia diambil aja begitu saja. Apakah ada perjanjian? Bisa sampai dia ambil janin 3. Ada yang melakukan perjanjian tidak? Tidak. Suami. Oh, astagfirullahaladzim. Iya, berarti dia melakukan perjanjiannya dengan suami. Oh, sampai 3 berarti ya. Oh, tapi janin yang ketiga akhirnya Anda dibawa juga sama dia. Ya Allah. Terus guys, suaminya? kasih HT-nya ke Mbak dong. Suaminya dibawa juga tidak? Siapa yang komunikasi? Dulu suami melakukan perjanjian dengan dia untuk apa? Untuk kekayaan kah? Siapa yang lagi komunikasi? Untuk uang. Mendapatkan uangnya. Oh. Tapi kamu tahu di saat suami melakukan perjanjian itu? Ternyata aku tumbalnya. Oh, kamu tahu ditumbalkan berarti? Dan kamu begitu aja tidak melawan? Saat sekarat. Baru menyadari semua. Oh, baru sadar kalau kamu dan janin-janinnya itu ditumbalkan oleh suami. Dulu tidak tahu. Tiba-tiba keguguran terus.
Di saat tiba-tiba keguguran, kamu merasakan hal yang aneh. Apakah kesakitan? Diperlihatkan tidak sosok dia waktu janin diambil? Setiap datang. Setiap datang? Malam hari. Pada saat tidur. Mimpi. Mimpi. Mimpinya mimpi apa? Dia datang. Kamu namanya siapa? Ini jadi Lupa. iya, dia janinnya yang diambil oleh itu sudah 3 janin. Ya Allah. Jadi baru sekarang sadar ternyata dia tuh ditumbalkan sama suaminya untuk uang. Oh gitu. Jadi diambil sama dia janinnya itu. Iya, tadi sama sinkron. Iya. Kamu namanya siapa? Lupa katanya. Lupa. Udah lama di sini. Terikat sama dia. Suami. Tapi kenapa kamu jadi kena? Kan suami kamu mesti yang nanggung. Terikat. Iya, mestinya kan suami kamu yang nanggung. Bener nggak? Iya. Terikat. Anak-anak kamu di situ. Terikat. Jadi janin yang 3 dibawa, dianya juga terakhir, yang ketiga udah nggak ada, dianya yang dibawa. Terikat. Mau dilepaskan? PR sih. Nggak usah, biar aja. Nggak usah. Biar alami aja, Bun. Iya. Kesel ya sama dia, kesel ya. Siapa nama suami, ingat gak? Siapa nama suami kamu? Nggak ingat. Lupa deh. Jadi setiap mau diambil jadinya dia mimpiin sosoknya kelihatan sama seperti yang sekarang kamu lihat. Oh, seperti itu. Ya itu. Tidak bisa dibawa. Siapa yang dibawa? Tidak bisa dibawa. Udah kamu ambil? Tidak bisa dibawa. Udah kamu ambil? Tidak bisa dibawa. Kenapa kamu ambil? Bayaran dia. Suaminya? Emang dia minta apa, Kak? Si kampret itu ya, Mbak? Iya, kampret botak. Ini gambar itu kan? Gak bisa. Dia di awal tuh, jadi kayak sebenarnya dia belum mau hamil. Terus suaminya tuh kayak, aku pengen punya anak gitu, ayo dong. Terus akhirnya ya udah gitu, mencoba hamil. Nah itu masuk ke nggak nyampe, semuanya nggak nyampe 7 bulan, Bun. Ya tadi ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Iya. Pokoknya di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan kelihatannya. Dan pertama, kedua, yang terakhir dianya meninggal juga. Iya. Karena kehabisan darah. Iya, terus bayinya udah agak lumayan cukup besar daripada yang awal-awal. Yang lain ya. Daripada yang ke-1, kedua, yang ketiga itu udah kelihatan ke visual perutnya memang udah agak gede. Jadi kayaknya udah menginjak 6 ya. Dan biasanya udah dikasih nyawa dari 4 bulan kan bayi itu. Dan itu kayaknya hampir menginjak 6 tapi belum. Makanya kehabisan darahnya. Jadi bayinya meninggal, dianya meninggal. Dua-duanya meninggal. Tapi iya, dia terikat karena dibawa. Tapi nggak tahu nih, mungkin yang udah prosesnya aja nih, dia harus ngebayar dulu nih si suaminya ya. Ya sama-sama sudah terikat juga, perjanjian suaminya diikatkan, terikat sampai ya pada waktunya nanti memang lepas ya lepas. Banyak lagi yang kayak dia ternyata. Jadi dia datang maksudnya yang jadi budaknya dia tuh banyak ternyata. Tapi dia memang mengincar janin nih, Bun. Janin ada, jadi kalau yang terakhir udah berbentuk bayi makanya sampai meninggal. Karena kalau janin kan dia bisa menghasilkan terus aja, hamil lagi. Karena yang terakhir telat kayaknya atau entah bagaimana, udah keambilnya jadi bayi, jadi pendarah diambil hebat, juga ya. Jadi diambil juga karena darah si intinya darah ya, Bun. Betul, darah intinya. Intinya darah. Darah janin juga kan gumpalan darah. Sejatinya itu, adalah gumpalan darah. Suaminya dia pada saat sadar, jadi ke dalam keadaan sekarat,
dia ngelihat suaminya kok ngelihat dia kayak gitu bukannya Nolongin. bukan nggak ada muka sedih kayak Biasa di aja sampingnya datang tapi gitu ya. kayak mukanya tuh kayak Udah tahu ya santai. terus dia kayak baru mungkin dia mikir oh apakah yang dia rasain itu ternyata bener ya karena dengan berjalannya waktu kenapa tiba-tiba rezekinya berdatangan tapi kayaknya nggak masuk akal gitu loh kayak wah dapat ini dapat itu terus mau punya istri lagi kayak gitu-gitu. Karena biasanya yang tumbal seperti ini masih kejadian beberapa tahun lalu ada memang salah satu pasien ada yang memang kalau dalam keadaan tidak sadar seperti ini karena suaminya yang membalkan. Kalau yang ini kebetulan dia sendiri yang ingin bayinya dan dia keguguran sampai 5 kali. Oh ini bunda ini maksudnya ada pasien nyata sampai hari ini berarti betul. Masih ada. Dan dilepaskannya itu memang ketika pelepasannya dia baru sadar karena apa? Dia baru sadar bahwa perjanjiannya itu memakan bayinya itu karena apa? Jadi dia keguguran kalau enggak digugurin. Hawanya ntar dia hamil lagi gugurin. Dan ketika dia tersadar ini nyata masih kejadian berapa tahun lalu. Jadi ketika dia memang udah benar-benar punya suami, ketika dia punya anak, 3 anaknya meninggal dan dia dilahirkan dulu yang sakit hatinya. Yang dulu janin digugur-gugurkan sama dia sendiri karena dengan sadar dan rezekinya itu. Dan kalau itu bukan ke yang sosok seperti ini, kayak ke siluman buaya. Beda siluman lagi. Buaya. Tapi ya memang masih ada sampai detik sekarang tuh yang ritual-ritual seperti itu. Kenapa, Ip? Klip onnya bunda copot. Mana ya hilang? Oh ini. Oh gara-gara tadi si Nyai tadi kali ya mainin apa? Kerudung. Maaf Bun. Di mana ya Bun ini? Tadi tuh di sini aja Nyai. Jadi ketika dia ada hawa menggugurkan itu dia nggak tahu kalau menggugurkan kandungan ini adalah dorongan dari siluman-siluman tersebut. Oh nggak sadar. Nggak sadar tapi dia ya memang mendatangi satu oknum paranormal. Disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, dan bener rezekinya tuh melejit banget. Tapi ketika dia hijrah pembersihannya itu hartanya semuanya habis dengan apa ya? Anaknya juga meninggal 3. Jadi bayangin udah dilahirin terus meninggal. Oh itu sedih banget. Iya. Jadi melepaskannya proses melepaskannya karena dia melakukannya dengan sadar. Ibaratnya kita transaksi dengan gaibnya itu. Dia 6 apa kalau nggak salah. Jadi ntar dia hamil lagi, gugurin lagi. Dan kenapa ngegugurinnya selalu stuck di 3-4 bulan? Kenapa nggak dari dia tahu telat atau apa? Tapi ya karmanya memang dibayar di situ. Ketika dia mau lepas juga nggak bisa. Bahkan udah jadi bayi ditambah kesiksa dianya. 3 yang meninggal. Itu salah satunya memang dan sampai sekarang tuh masih ada hal tersebut. Itu yang itu suaminya? Enggak, dia sendiri. Tapi dia nggak tahu kalau dia melakukan ritual tersebut nanti dia punya bayi atau punya janin dia harus gugurin. Nggak mikir panjang ya. Kesini aja. Maksudnya tadi kan kalau yang di sini katanya suaminya. Berarti nggak ada hubungannya sama yang tadi masuk ke bunda? Nggak ada. Cuman ada kasus yang sama mirip. Bukan. Yang tadi kan kalau yang di sini kan katanya kan suaminya yang numbalin kan. Kan tadi si yang masuk ke bunda bilang. Oh yang tadi yang sebelumnya masuk. Iya minta. Dia ngomong kalau misalnya ada suami yang minta istrinya hilang kan gitu. Oh iya permintaannya. Istrinya hilang diambil genderuwo itu. Iya maksudnya kan berarti kan kayak banyak macam juga permintaan yang berhubungan sama. Oh iya. Dan terkadang mungkin apa sih suaminya itu juga bisa aja seolah-olah seperti itu gitu, seolah-olah bahwa istrinya hilanglah apa melakukan ritual apa padahal memang melakukan ritual tersebut kan bisa jadi. Karena biasanya kebanyakan juga nggak pada jujur juga. Baik itu apa ya, bukan juru kunci ya yang suka bawanya itu oknum-oknum paranormalnya tidak bercerita gamblang, ada yang bercerita gamblang, ada yang cerita. Kalau yang gamblang kan dikasih tahu gambarannya. Kayak kamu mau lakukan ritual ini gambarannya nanti kamu seperti ini. Ya udah siap gitu. Kadang nanti potong ikan emas, padahal dipotong ikan emas tuh kita membunuh anak sendiri. Tapi pas dilihat di kaca itu motong anak sendiri. Itu ada di Cidaun, di Cianjur. Masih ada. Oke guys, kayaknya udah habis tenaganya dan ini udah jam 2. Banyak yang harus sahur juga dan Bang Fat pagi-pagi sudah harus bertugas lagi, betul ya? Betul. Ini udah encok ya katanya ya.
Udah encok. Oke, Wisnu boleh kasih lihat gambar atau kuntilanak yang Wisnu gambar. Ayo. Ya, ini adalah sosok Ratu Kunti ya, yang dari tadi mencoba untuk apa ya, Bun? Iya, jadi yang ini intinya pengambil janin aja. Terus iya mencoba untuk menggoda kita sampai Nyai tadi nahan-nahan karena menawarkan sesuatu terus. Ini sebenarnya yang diambil wujudnya adalah copy paste dari korbannya dia, betul ya Bun ya? Betul. Jadi wujud aslinya dia bukan seperti ini, lebih mengerikan. Dan kayak ada agemannya juga nggak sih Bun ya? Maksudnya dia tua banget. Iya. Pakai apa ya? Kalau ini kan kayak terlihat modern ya. Betul. Kalau itu dia tuh kayak tua banget kan. Iya. Karena bayangkan dari zaman dulu aja dia sudah menjadi sosok yang puja atau disembah dan menumbalkan janin tersebut kan. Iya. Berarti zaman sekarang yang kita lihat udah tua banget. Udah tua banget. Nah tadi sosok yang komunikasi sama aku adalah salah satu korbannya. Yang ditumbalkan sebenarnya. Sama suaminya. Iya, yang ditumbalkan sama suaminya. Dan suaminya pun juga akhirnya menjadi budaknya gitu. Mas D, di sini gambar apa ya tadi? Itu si cewek yang tadi komunikasi sama Bunda. Oh iya, Cantik. yang si cantik ya. Si cantik. Cantik nggak apa, ntar di-insert lagi kok. Nanti di-insert lagi. Ini ya. Ya, ini campuran ya. Ini juga agak unik sosoknya, tapi ya jelmaannya dia ya bisa menampilkan jadi perempuan yang cantik. Nanti sosok yang komunikasi sama aku ditampilin juga set. Dan sosok ini juga pernah ibaratnya suka disuruh-suruh juga untuk kayak ngambil janin gitu ya. Sama dia. Iya. Ya udah ya guys, udah capek. Pokoknya gini, intinya tetap waspada, jangan menilai sesuatu hanya dari kulitnya aja. Ya, yang terlihat baik kadang-kadang enggak baik, yang terlihat jahat juga kadang-kadang ternyata kok malah bagus. Nah, begitu juga Bang Fat, hati-hati kalau ketemu perempuan. Iya. Gimana sih? Iya benar. Jangan lihat kulitnya aja. Nah, betul. Karena sekarang udah banyak dokter kecantikan kan? Ya, bukan itu aja, ya harus dari sininya juga ya. Apa lu lihat-lihat lu Dipo? Oke, Saradix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini ingin